Selamat datang di podcast Cae. Hai Telutizen semuanya, apa kabarnya? Semoga semua pada masih sehat-sehat semuanya ya. Hai Telutizen. Nah, di sini kita nih bawain podcast Cae. Jadi sebelumnya mungkin Telutizen semua udah tahu ya kalau Cae ada sosial media kayak Instagram, Facebook dan lain-lain. Sekarang kita beralih ke podcast ya. Di kanalnya di YouTube gitu. Nah, di sini bareng saya Hana dan saya Estri. Nah, sebelum teman-teman Telutizen ini bahas lebih lanjut apa gitu ya, podcast Cae itu bahasnya apa aja sih gitu. Kita kenalan dulu kali ya Mbak ya. Betul. Jadi teman-teman Telutizen tahu nih di CAE itu ada layanan apa aja sih gitu. Tapi kita kasih tahu dulu sejarah CAE. Oke, ngomongin soal sejarah nih, saya mau cerita bahwa kalau pada tahun 2016 ini ada satu nama Direktorat Pusat Pengembangan Karir itu ada di jajaran Warik 3, dan yang satunya lagi Direktorat Kemahasiswaan dan Kealumnian itu ada di bawah jajaran Warik 4. Nah, jadi dua direktorat ini berbeda awalnya. Itu nama sebelumnya pada tahun 2016 kan. Lalu berubah lagi nih pada tahun 2017. Itu diberi nama Direktorat Endowment dan Alumni. Nah, itu berada di bawah rektor langsung direktorat itu. Nah, itu berlangsung selama tahun 2017 sampai 2019. Nah, sekarang yang berubah lagi nih tahun 2020 sampai sekarang namanya jadi Direktorat Pengembangan Karir Alumni dan Endowment. Nah, yang sekarang ini berada di bawah Warik 3. Nah, di Direktorat CAE ini banyak program-program dan kegiatan-kegiatan yang salah satunya di Pusat Pengembangan Karir ya. Nah, kita jelasin dulu yang di karir ya. Jadi kalau di karir itu Mbak, jadi di layanan kita tuh ada buat mahasiswa sampai nanti jadi fresh graduate gitu Mbak. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mahasiswa gitu ya atau fresh graduate pasti pernah tahu kan ya kalau misalnya kita tuh pernah ada yang seperti CPC gitu, suka dengar kayaknya seminar karir gitu, atau yang besarnya tuh kayak career days-nya. Yang pertama nih, tapi kita ada juga konseling karir gitu. Nah, konseling karir itu jadi teman-teman bisa berkonsultasi gitu. Jadi mungkin ada ya Telutizen yang masih bingung, aduh dunia karirnya tuh akan seperti apa gitu. Terus nanti apa sih persiapan-persiapan yang diperluin gitu ya Mbak. Itu masih kayak dilema gitu. Dilema, terus nanti bisa nih teman-teman Telutizen konsultasi ke konselor-konselor yang ada di CAE ini. Nanti setelah berkonsultasi gitu teman-teman juga bisa, kita juga ada namanya tes psikotes gitu. Sekarang online nih Mbak, jadi teman-teman bisa ngerjain di mana aja gitu. Jadi tes psikotes online ini teman-teman ada banyak pilihannya kayak tes minat bakat dan lain-lain, itu nanti teman-teman pilih aja gitu. Jadi teman-teman Telutizen nggak usah khawatir buat persiapan karirnya tuh di sini udah ada lah gitu tes-tesnya gitu. Terus nanti kita juga ada namanya career preparation class nih Mbak. Jadi ini kayak kelas-kelas kecil ya istilahnya. Jadi nanti ngadain atau mendatangkan gitu ya pembicara itu dari kayak psikolog gitu. Jadi teman-teman bisa langsung nih ngobrol sama psikolognya gitu, cari tahu info-info, kan pasti ada HR gini kayak apa nih gitu yang harus dikepoin gitu kan, persiapan karirnya gitu. Terus lanjut lagi kita juga ada seminar karir tadi yang udah aku bilang. Jadi seminar karir itu bertemu dengan industri gitu ya. Jadi perusahaan ngasih kayak narasumber gitu dari perusahaan ini ngobrolin di bidang-bidang, misalnya nih teman-teman mau jadi engineer gitu, nanti kita di bagian IT perusahaan tersebut gitu ngobrol gitu ya sama teman-teman, sharing, ngasih tahu bekerja di industri itu tuh seperti apa gitu. Jadi teman-teman udah kebayang tuh Telutizen kayak oh kayak gini ya kerja di bidang IT tuh gitu. Terus nanti teman-teman juga ada di sini, selain tadi ada industrial sharing ya, kalau sekarang sebutannya seminar karir itu,
kita juga ada industrial gathering. Nah kalau ini sifatnya jadi perusahaan jadi bertemu gitu loh Mbak, kita ngadain forum sharing juga tapi ini antar perusahaan gitu. Terus yang biasanya paling ramai nih Mbak, kita tuh event besarnya tuh ada Career Days. Di sini nih Career Days itu jadi Talitizen terutama buat lulusan ya fresh graduate itu cocok banget deh buat datang ke acara kita gitu. Kalau sekarang nanti kita juga ada nih acaranya virtual Career Days gitu karena mungkin pandemi ya, jadi kita virtual Career Days gitu. Terus nanti Career Days itu ada apa aja? Emang utamanya tuh emang kita tuh ada Career Expo sih Mbak. Career Expo kan, Career Expo itu nanti kita ada Scholarship Expo, Entrepreneurship, dan juga ada webinar karir gitu. Jadi pokoknya harus banget sih buat fresh graduate datang ke sini gitu. Dan juga di Career itu kan udah kita nyiapin namanya website CDC ya. cdc.telkomuniversity.ac.id. Nah di situ perusahaan-perusahaan yang keren-keren banget udah menyediakan lowongan-lowongan buat Talitizen semuanya, buat fresh graduate yang mau di mana nih kira-kira perusahaan yang buka perusahaan keren mana nih gitu, bisa dicek-cek di website kita gitu. Udah banyak banget kok lowongan di sana gitu. Seru banget dan banyak banget ya program di pusat pengembangan karir itu ya, di bagian karirnya ya. Lalu yang di bagian alumni dan endowment itu ada program yang namanya alumni sharing secara online karena masih pandemi kan, jadi ini dilakukan secara online. Masih nggak tahu ini kapan ya. Semoga segera bertemu ya Mbak ya. Pengennya cepet onsite gitu ya. Jadi kan seru, jadi bisa ketemu sama Talitizen langsung gitu kan, pembicaranya wah hebat banget sih saya. Harus itu mudah-mudahan sih kita mudah-mudahan sih ya pandemi ini cepet selesai lah gitu, biar cepet-cepet onsite dan kegiatan ini seru-seru banget kan pastinya ya di pusat pengembangan karir ini. Nah, nggak cuma alumni sharing secara online aja, tapi saya juga mau ngingetin nih untuk kepada para alumni, akang teteh gitu, bapak ibu untuk bisa mengupdate data perjalanan karirnya nih pada link website sapaalumni.telkomuniversity.ac.id. Nah itu bisa buat data kita juga ya, untuk data-data para alumni biar kita selalu update dan bersilaturahmi juga dengan para alumni. Nah di alumni juga nggak cuma itu aja nih, program kerjanya juga pas banget nih sekarang Ramadan. Jadi ada juga program bulan Ramadan, kegiatan Fest Ramadan Sharing seperti itu ya. Agenda khusus Ramadan ya Mbak? Iya itu pada saat ini karena pas banget kan pas Ramadan. Lalu yang terakhir adalah program endowment. Saat ini Direktorat CAE sedang menerapkan gerakan donasi 10.000 nih dalam menghimpun endowment fund. Nah, endowment fund itu sendiri merupakan dana abadi yang dihimpun dan dikumpulkan oleh individual maupun perusahaan untuk menjamin keberlanjutan Telkom University. Nah, di mana ini gerakan ini, endowment fund ini bertujuan untuk membudayakan generasi milenial untuk saling memberi dan membantu sesama. Nah, manfaat dari endowment fund sendiri itu salah satunya untuk beasiswa pendidikan, peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, dan juga untuk kebermanfaatan lainnya, seperti itu ya. Nah, caranya itu mudah juga untuk bisa donasi endowment fund ini. Bisa langsung scan barcode ya, atau enggak ada di flyernya ya. Iya, betul. Nah, atau enggak bisa langsung kirim rekening via rekening ya, via transfer. Banyak ya transfernya, bisa berbagai bank ya. Iya, terutama Bank Mandiri, BNI, BSI, dan BRI. Itu sih ya secara garis besar untuk nanti bisa dilihat di posternya, ada di ini ya Mbak, sosial media endowment. Oh iya bisa, ya di situ juga bisa ada ya. Oke,
Oke deh kalau gitu. Terus kalau misalnya ini nih Mbak, kayaknya Telitizen kan harus tahu ya Mbak tujuan dari podcast ini apa sih? Gitu. Selain agenda-agenda kita yang banyak dan seru-seru. Ya, salah satunya ya dari tujuan umum podcast CAI ini adalah meningkatkan engagement, connection, relation maupun inspiration untuk kampus Telkom University. Ya, terus kita juga ngasih sharing cerita inspiratif gitu kan, terus bisa interaksi langsung nih dari alumni Telkom University yang sering banget ya kita sajikan gitu ya di setiap episodenya gitu. Betul. Lalu yang ketiga, tujuan umum dari podcast CAI ini adalah meningkatkan content reach di media sosial YouTube CAE Telkom University. Ya, terus kita juga memberikan stimulus trust kepada viewers bahwa lulusan mahasiswa Telkom University itu bukan cuma unggul dalam perkuliahan, tetapi juga bisa bersaing gitu secara global dan memberikan impact. Berarti nanti kedepannya bisa ya dari Telitizen mungkin mau ngasih ide atau enggak ini ya siapa narasumber buat siapa tahu bisa ngobrol di sini ya di podcast kita ya di podcast CAI. Buat Telitizen ya kalau misalnya kira-kira Telitizen tuh udah punya nih kayaknya nih alumni keren nih kalau sharing di sini gitu ya bareng kita gitu, bisa langsung teman-teman request aja ke kita, nanti kita undang buat hadir di sini ngobrol-ngobrol bareng kita buat sharing ke Telitizen gitu. Tuh, nggak cuma dari alumni tapi dari ini juga ya semua industri ya kayak gitu. Oke, kalau sekarang ini kita lagi ada di mana nih Mbak? Nah, kebetulan nih kita acara podcast CAI ini ada di Laboratorium Fakultas Komunikasi Bisnis. Tentunya ini kita udah dapat izin lah ya tentunya dari Dekan Bu Ade Irma Susanti dan dari Wadek 1 Bu Rah Utami Nugrahani, lalu Wadek 2 Pak Saputro, dan terutama untuk Asman dan tim dari Laboratorium FKB. Terima kasih banyak ya udah ngizinin kita nih buat bisa bikin podcast CAI lo di sini ya. Fasilitasnya keren banget. Keren banget loh, bagus. Nyaman banget ya. Kayak bagus. Semuanya ada gitu. Lengkap. Lighting juga Mbak. Lengkap banget, bagus banget nih. Oke deh, kayaknya kalau misalnya kita perkenalan, ini masih perkenalan ya, masih perdana gitu. Jadi kita udah ngenalin nih CAI itu seperti itu gitu. Pasti teman-teman juga sekarang udah mulai tahu dong layanan CAI itu ada apa aja. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan buat nanti apa aja sih info-info terupdate terbaru gitu ya. Nanti kan ada di media sosial CAI gitu, ada di karir ada juga, terus alumni ada juga, endowment juga ada gitu, sosial medianya, dan terutama YouTube nih yang sekarang gitu, teman-teman bisa langsung subscribe dulu ya Mbak ya. Bener-bener. Oke, mungkin itu aja ya Mbak ya. Kita nanti akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya berbicara tentang apa aja deh, teman-teman bisa request gitu ya. Betul. Mau seputar karir, betul. Gitu. Mau seputar alumni, bisa. Gitu. Jadi teman-teman langsung aja misalnya request gitu. Betul. Atau enggak dalam program untuk donasi endowment khususnya kan. Wah, harus diagendakan dan ide-idenya siapa saja narasumber yang mau diundang di sini ya, seperti itu. Jadi nggak usah disimpan-simpan nih narasumbernya. Tuh. Udah ada yang keren-keren gitu kan. Oke deh. Kita ketemu lagi ya teman-teman di bahasan selanjutnya, di ngobrol selanjutnya. Iya, betul. Selamat sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.